Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Neneng guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini saya mau berbagi informasi soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh cat owner atau pemilik kucing pada saat kucingnya flu. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang nggak kita sadari, yang justru membuat flu kucing itu semakin parah atau nggak sembuh-sembuh guys ya. Dan ini juga kesalahan saya juga pernah melakukan itu dulu begitu ya. Makanya saya berbagi pengalaman di sini gitu guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Neneng guys ya. Ini adalah serum yang berisikan berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Jadi kandungannya udah komplit banget guys ya. Cara pemberiannya gampang seperti biasa ya, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Biar praktis saya pencet langsung ke mulut si Neneng guys. Cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan khasiat Maxpal Super Serum ini banyak banget guys, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, bisa mempercantik bulu dan kulit kucing, mempersehat bulu dan kulit kucing, mengatasi kerontokan, dan juga bagus banget untuk kucing-kucing yang masa menyusui, menambah volume ASI. Dan yang paling penting lagi, ini bisa untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan kucing nih, terutama untuk kucing-kucing yang lagi flu ya, sesuai dengan topik kita kali ini soal flu begitu ya. Ini bagus banget untuk mengobati flu guys. Dan selain itu, Maxpal Super Serum ini bagus banget untuk kucing-kucing yang masa recovery habis operasi, habis sakit, kucing habis lahiran, itu bagus banget guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan kasetnya sama aja guys. Maxpal Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpal nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke materinya soal hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh cat owner atau pemilik kucing terhadap kucing yang lagi flu, biar nggak melakukan hal ini, maksudnya begitu guys ya. Yang pertama nih guys ya, ini yang sering banget kejadian dan ini fatal ya, memandikan kucing yang lagi flu. Flu-nya seringan apapun, seberat apapun, jangan pernah dimandiin ya, karena kalau dimandiin flu-nya nggak akan sembuh guys, makin parah dan susah lagi sembuhnya gitu ya. Apalagi misalkan kena virus kayak panle, kalisi itu ya, itu lebih fatal lagi. Kucingnya lagi mencret aja fatal ya dimandiin, apalagi kucingnya lagi flu gitu ya. Flu ini virus juga kan gitu ya. Terus kesalahan yang kedua nih guys yang sering dilakukan adalah membiarkan kucing flu ini diam di tempat yang dingin, di kamar mandi, di ubin dingin. Jangan pernah membiarkan kucing yang lagi flu ini kedinginan guys ya, karena memang si kucing yang lagi flu ini mereka cenderung gitu ya, apalagi kalau mereka merasa kayak flu demam gitu ya, badannya agak hangat gitu ya, mereka akan cenderung mencari tempat-tempat yang basah-basah begitu, ke kamar mandi gitu ya, dekat-dekat air begitu ya, sampai basah di sini ya. Kucing saya seperti itu juga gitu ya. Jadi jangan biarkan mereka suhunya ngedrop lah begitu ya, nanti flu-nya makin parah atau justru nggak sembuh-sembuh, susah sembuhnya guys ya. Karena flu ini bukan penyakit yang disepelein juga, walaupun flu ini istilahnya nggak mematikan dalam sekejap, tapi kalau dalam kurun waktu lama kucing bisa mati loh gara-gara flu ya. Bisa kena paru-paru begitu ya, lendir banyak masuk ke paru-paru, itu bahaya banget. Dulu kucing saya di tahun 2016 atau 15 pernah gitu ya, ada yang dirawat di klinik begitu, mati gara-gara flu yang nggak sembuh-sembuh, yang akhirnya udah masuk ke paru-parunya, terus dokter bilang ini napasnya udah berat begitu ya, akhirnya mati guys gitu ya. Terus kesalahan yang berikutnya guys ya, membiarkan kucing yang flu ini di tempat yang pengap. Kadang-kadang nih ada orang-orang yang kalau kucingnya ini flu gitu ya, takut kedinginan, justru kayak ditaruh dalam kerdus gitu ya, atau ditaruh dalam kandang, terus kandangnya ditutup semua begitu biar hangat gitu ya. Dan saya pun dulu melakukan itu guys. Itu sebenarnya kesalahan yang fatal juga guys, karena kucing yang flu ini dia butuh udara yang bagus, dia butuh sirkulasi udara yang bagus, walaupun dia nggak bisa dingin tapi tetap sirkulasi udaranya harus bagus, harus segar gitu ya. Jadi kalau misalkan mau taruh di kandang nih, ya udah di kandang aja dialasin begitu ya, dikasih lampu aja gitu ya, biar hangat udaranya tapi si udaranya tetap ngalir, sirkulasinya tetap bagus. Jadi jangan biarkan mereka ini pengap, karena yang namanya kucing lagi flu, susah nafas nih ya, tempatnya pengap, kurang oksigen, kurang udara, makin parah lah itu, makin lah dia sesak nafas begitu ya. Dan bahkan dulu pernah kucing saya ini flu, saya rawat di dokter di opname, dulu saya dikit-dikit opname gitu ya. Nah sama dokter itu dikasih kipas guys, itu saya nanya, dok kok di kandang kucing saya ada kipasnya? Terus dokternya bilang bahwa itu sengaja biar kucing ini dapat udara yang bagus katanya begitu. Terlebih kan dalam ruangan nih kan di klinik gitu ya, jadi dikasih kipas, ditembakin gitu kan kipas gitu ya ke kandangnya begitu ya. Jadi katanya itu bisa mempercepat flu-nya sembuh, karena itu aliran udaranya berganti gitu loh. Karena ini kan virus, jadi udaranya nggak boleh pengap begitu ya, harus berganti udaranya, itu bisa mempercepat kesembuhannya dengan sirkulasi udara yang bagus. Terus yang keempat nih guys ya, tidak menjemurkan kucing yang lagi flu. Nah
ini banyak juga, ini kesalahan saya juga dulu gitu ya. Saya dulu mikirnya ya jemur nggak terlalu bermanfaat banget lah gitu, yang penting kan kasih obat, vitamin gitu ya, itu lebih penting gitu ya. Padahal menjemur kucing itu adalah treatment yang gratis gitu ya, maksudnya gratis tapi berkhasiat luar biasa begitu ya, vitamin dari sinar matahari pagi ini ya. Sekalipun misalkan kita ini kucing kita dikasih obat yang bagus sekalipun gitu ya, nggak ditunjang dengan menjemur di pagi hari, itu akan beda gitu ya. Bahkan nih ya, nggak dikasih obat pun sebenarnya flu itu bisa sembuh asal kita rutin gitu ya, menjemur di pagi hari dan rutin kasih vitamin aja gitu ya. Terus berikutnya kesalahan yang kelima adalah membiarkan kucing yang flu ini menjilat ingusnya guys. Nah kucing ya, kalau dia keluar ingus, dia tuh otomatis akan jilat dan telan lagi, dikonsumsi lagi ingusnya. Sedangkan ingus itu adalah istilahnya si penyakitnya, bakterinya, virusnya ada di situ begitu ya. Ya virus flu-nya, ya bakteri lain mungkin ada di ingus itu begitu ya. Dan itu bisa membuat kucing ini nggak sembuh-sembuh, akhirnya kayak cuman muter-muter di situ aja penyakitnya gitu ya. Jadi jangan pernah membiarkan kucing ini menjilat ingusnya kalau dia lagi flu guys ya. Jadi harus langsung dilap sebisa mungkin ya. Kalau misalkan bisa dipantau ya pantau lah, tapi ya dilepas pantauan kita, kan kita nggak selalu mungkin bisa mantengin 24 jam gitu ya. Rajin-rajin aja ngecek, jangan sampai ada kayak kerak-kerak ingus gitu, harus langsung dilap, dibersihin gitu ya. Lebih baik dilapnya itu pakai lap air hangat guys ya, itu lebih bersih dan lebih untuk mensterilkan juga gitu, nggak sekedar ngelap doang jatuhnya begitu ya. Terus yang keenam, nggak rutin memberikan vitamin. Sering banget nih orang-orang gitu menganggap vitamin ini sepele, maksudnya menganggap vitamin nggak terlalu penting-penting banget, lebih baik obat begitu ya. Tapi mereka lupa bahwa si flu ini adalah virus guys ya. Yang namanya virus itu sebenarnya nggak ada obatnya begitu ya, obatnya cuma dilawan dengan imun tubuh. Nah itulah kenapa kita harus meningkatkan imun tubuhnya, salah satunya dengan cara tadi ya, memberikan vitamin, menjemur, dan akhirnya nanti imunnya akan melawan si virus itu, membunuh si virus-virus flu itu yang membuat kucing akhirnya sembuh. Justru menurut saya kalau di konsepnya tuh flu atau virus-virus begitu, justru vitamin itu adalah item yang penting banget gitu ya, bahkan bisa lebih penting daripada si peran si obat-obat sendiri. Sedangkan obat-obat itu biasanya cuma untuk mengatasi gejalanya aja, gejala yang keluar akibat si virus itu. Sedangkan si virus itu sendiri sebenarnya cuma dilawan dengan imun tubuh kan. Dan lagi-lagi salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh kucing yaitu dengan memboostingnya dengan vitamin gitu ya. Jadi vitamin penting banget guys ya. Terus yang terakhir nih, walaupun ini jarang terjadi, tapi ini pernah kejadian dan beberapa kasus yang cerita ke saya langsung istilahnya begitu ya, memvaksin kucing yang lagi flu. Nah ini tuh bener-bener nggak boleh guys, ini bener-bener fatal. Jangan pernah memvaksin kucing yang lagi flu. Sebenarnya kucing sakit apapun, tapi dalam hal ini kan kita lagi bahas flu ya. Nah kucing flu ini nggak boleh divaksin karena flu ini lagi-lagi flu ini juga virus gitu ya. Sedangkan vaksin itu yang dimasukin juga virus istilahnya gitu ya, virus yang untuk menguatkan imun kan, tujuannya nanti biar si kucing ini bisa kuat imunnya melawan si penyakit-penyakit atau virus-virus lainnya begitu ya. Walaupun sebenarnya ini tuh si dokter pasti nanya kucingnya sehat nggak, dokter biasanya ngecek juga kan gitu ya. Tapi kan dokter kan maksudnya cuma ngeliat sekilas doang gitu ya, nggak jaminan juga itu ceknya itu benar-benar akurat juga kan. Kita yang lebih tahu di rumah mereka bersin-bersin nggak, flu nggak, ingusan nggak, demam nggak begitu ya. Jadi kita yang harus lebih kooperatif lagi memberikan informasi ke dokter yang memvaksin gimana kondisi kucing kita. Kita harus ngomong sejujur-jujurnya ya, jangan ada yang ditutup-tutupin, maksudnya takut nanti ditolak vaksinnya begitu ya, karena ada flu sedikit doang, nggak apa-apa lah daripada nanti balik lagi nggak bisa vaksin, dokter yang nggak ngasih begitu ya. Itu justru itu jahat, justru itu membahayakan si kucingnya dan itu bisa fatal guys ya. Kucing bisa mati setelah divaksin kalau kondisi kucingnya itu dalam kondisi ngedrop dan kondisi ada virus di tubuhnya gitu ya, kucing lagi sakit gitu ya, nggak boleh gitu ya. Bahkan kucing itu udah sembuh nih ya, kita harus nunggu biasanya seminggu atau 2 minggu baru bisa vaksin setelah sembuh gitu ya. Setelah dokter bilang ini sembuh, balik lagi seminggu lagi atau 15 hari lagi, biasanya seperti itu baru bisa vaksin gitu guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, maaf kalau ada salah-salah, kalau ada yang mau ditambahkan ditanyakan silakan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Kalian mau berbagi soal kucing kalian silakan gitu guys ya, atau next mau request kita bahas apa silakan guys ya. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.